Ya, jangan sampai hanya menumpukan kepada salah satu pihak begitu ya. Saya garis bawahi lagi, ada penjahat sebenarnya di masing-masing kubu kalau boleh dikatakan seperti itu. Mas Igo, tanggapan Anda, ada penjahat begitu di tempat Kalau Anda? di kubu kami tidak ada penjahat. Oh, tidak ada penjahat. Ya, saya kira sih mungkin begini ya, persoalannya mungkin ada satu proses pembelajaran demokrasi dan politik di masyarakat. Ya. Mungkin perlu waktu pendewasaan dan pematangan. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Pak Margarito bahwa ini ada satu fakta, di mana ketika setiap ada event pemilu atau pilkada, Ya. kemudian ada situasi memanas. Ada gejolak-gejolak yang panas begitu di kemudian akhir. ya di level itu mungkin terjadi komunikasi yang seperti itulah. Tapi saya kira ini juga butuh waktu dari para elit ya, untuk melakukan proses pendidikan politik kepada grassroots mereka, kepada setiap elemen dari kekuatan politik ataupun pendukung dari pasangan calon tersebut. Adakah pengaruhnya terhadap Mas Anies dan juga Bang Sandi terkait dengan berita bohong atau isu yang memang tidak bisa dipastikan Tadi kebenarannya? yang saya katakan bahwa sebagian masyarakat kan tentu dibentuk opininya oleh berbagai macam pemberitaan, baik itu benar ataupun salah. Jadi apakah itu ada pengaruhnya, saya kira ada. Tetapi bagaimana cara mengukur pengaruhnya kan juga susah ya. Sesignifikan apa sih pengaruh sebuah rumor, sebuah isu ya terhadap elektabilitas pasangan calon. Apalagi kalau kita juga kan artinya gini, pasangan calon dengan timnya kan punya kesempatan untuk bangun komunikasi dengan masyarakat. Kalau ada hal yang muncul sebagai sebuah pertanyaan, mereka klarifikasi di situ. Kalau ada fitnah, mereka luruskan dan sebagainya. Nah itu yang dalam pandangan kami ada pengaruhnya, tetapi relatif bisa terkendali. Kita bisa memberikan jawaban apabila fitnah muncul di tengah-tengah masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa fitnah itu dimunculkan oleh tim pasangan calon ya, baik pasangan calon manapun, tapi bahwa faktanya ada ya, tetapi itu mungkin bukan by design. Mungkin itu sesuatu yang ya muncul begitu saja. Bagaimana mungkin bisa muncul begitu saja kalau Ya, memang itu yang tidak saya bilang, terkonsep? ini kan sesuatu yang terjadi tapi kita tidak tahu. Kalau kita mau menjudge bahwa ini yang melakukan adalah timnya Fulan, terus kemudian apa dari sini kita apa bukti-bukti bahwa kita bisa menyebutkan ini adalah Fulan yang melakukan. Karena itu ya tidak bisa dikatakan dalam pandangan saya sesuatu yang by design, mungkin sesuatu yang alamiah terjadi. Nah karenanya perlu proses pendewasaan dan pematangan ya bagi para konstituen kita di seluruh pasangan calon, sehingga kemudian demokrasi tadi menjadi lebih baik, lebih bermartabat, masyarakat lebih matang dalam memilih ya, dan menggerakkan masyarakat ini dari satu situasi sebagai pemilih yang emosional menuju kepada pemilih yang rasional. Baik. Apakah ini juga yang membuat Pak SBY memberikan cuitan begitu terkait dengan berita yang dikatakan kebohongan itu? Begini, jubir nomor 2 tadi Mas Ansil mengatakan kalau di nomor 2 tuh ada penjahat hoaxnya gitu loh. Nah alhamdulillah kami nomor 1 juga sebagai nomor 3 tidak ada yang namanya penjahat hoaxnya, penyebar ujaran kebencian. Yang pasti bagaimana kami itu lebih suka adalah kampanye yang positif. Mari kita adu program, adu kelebihan-kelebihan. Lebih baik sekarang ini penyebar hoax ini lebih fokus isu Jakarta yang saya kira harus jadi perhatian kita semua. Ada pengaruhnya terhadap Mbak Silvi? Apa ya? Pengaruh terkait dengan elektabilitas, kemudian pengaruh terhadap... Ya selama ini sejauh kita berada di rel yang benar, menjawab yang benar, semuanya memberikan klarifikasi yang benar, insya Allah bisa kita lewati dengan baik. Cuma saya pikir daripada para penyebar hoax ini, penjahat hoax ini menyebarkan informasi yang tidak didukung data dan fakta, lebih baik ada beberapa isu yang menurut hemat saya penting ya. Masalah penggusuran, ini data LBH tahun 2015 itu ada 113 penggusuran. Itu dan PR meninggalkan ya problemnya apa? 60% dari kepala keluarga yang jumlah 8.000 itu tidak mendapati tempat ganti rugi yang layak. Lalu 6.000 juga orang yang cari nafkah di sana, ya keluarga mendapatkan masalah di sana. Isu lain lagi ini daripada hoax ya. Jakarta ternyata masuk kota yang ada penelitian 178 negara itu paling macet. Lebih baik kan cari solusi ini. Itu masuk sebagai PR sebenarnya. Ya, ini lalu juga kota yang paling tidak aman dari 78 kota yang diteliti di dunia. Mendingan masuk pada isu-isu ini sehingga yang sekarang petahana yang ada harus menjelaskan ini kenapa kok ada problem-problem itu terjadi di Jakarta. Lalu pasangan yang mungkin calon pemimpin baru Jakarta ini memberikan solusi
terhadap masalah tadi dan banyak masalah yang Oke, lain. Itu jangan lebih saling positif. menyerang di sini Lebih begitu ya, positif itu, karena ya. memang nanti akan kita berikan kesempatan di Ya. tema yang lainnya begitu. Tapi terakhir mungkin Bang Margarito, Anda bisa menyampaikan kepada pemirsa, kalau memang kampanye terakhir menjelang pilkada adalah seperti ini begitu. Di mana pembelajaran terhadap publik sebenarnya terkait dengan pembelajaran politik begitu? Nomor satu, Anda tidak mungkin lari, Anda tidak mungkin menghindar, dan Anda tidak mungkin keluar dari keadaan seperti ini. Anda pasti menemukan ini sampai di menit-menit terakhir. Karena itu, menurut saya, ini kedua, saya kira lebih baik mereka menampilkan dan atau percaya pada satu isu atau satu kredo ya. Ketulusan selalu membuat orang mencintai Anda. Oke. Demonstrasikanlah ketulusan itu, panggungkanlah ketulusan itu, karena ia memiliki kekuatan untuk merengkuh orang. Bukan sebaliknya. Ya. Yang terakhir, siapkan strategi jitu di last minute. Oke. Apapun strategi itu, pastikan itu. Sebab kalau tidak Anda tergulung. Ya, artinya harus ada senjata dari Harus masing-masing. ada senjata pamungkas di last minute. Saya yakin semua sudah menyiapkan itu. Kalau untuk senjata pamungkas begitu ya di last minute. Apapun bisa terjadi dan apapun bisa berubah. Begitu Mas Hansi? Iya, masyarakat kita sebenarnya sudah cerdas. Ya. Mereka sudah tahu siapa yang berbohong dan siapa yang tidak. Mereka mencatat. Ya, kalau memang nomor 1 atau nomor 3 mengatakan mereka tidak ada berbohong, ya syukur. Mungkin kami perlu lebih banyak belajar dari Mas Didi dan kawan-kawan dan juga Mas Igo dan kawan-kawan. Ya. Tetapi publik mencatat betul apa yang tersebar di masyarakat. Yang kedua, ada adagium bahasa Latin yang mengatakan caveat emptor. Ini pesan buat para pemilih, waspadalah dalam memilih. Kita sudah cukup lama itu terjebak pada sopan santun yang sifatnya artifisial dan manipulatif. Ya. Dan mestinya dalam memilih ini masyarakat tidak hanya melihat visi, misi, dan program kerja, tetapi juga harus bisa memeriksa rekam jejak, Ya, Oke. integritas dan reputasi. Ya. Dan rekam jejak itu menyangkut hari kemarin. Misalnya Mas Agus ketika menjadi komandan batalion dan komandan peleton, apa prestasi spektakulernya. Begitu juga Mas Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan Nasional, apa prestasi yang patut dibanggakan yang Jadi perlu rekam dicatat. jejak benar ya. Begitu Karena juga. reklamasi itu dibangun panjang tiang-tiang. Ya, Coba ya, dicek IMB-nya ada apa Ya, enggak. mesti Ini kan jadi setuju, masalah. setuju. Jadi Ya, setuju. jangan menyerang. Kita mesti masalah cerdas. selaras. Oke. Kalau saya, Meninggalkan Setuju, Mas mohon, Didi. pertanyaan besar. kita memang mesti cerdas Iya. agar kita tidak menemukan keadaan ke Jakarta seperti sekarang, keadaan Indonesia seperti sekarang ini. Iya, iya, deh. Maka cerdaslah agar Anda tidak menemukan keadaan yang amburadul, baik secara nasional maupun Jakarta Artinya di hari-hari ini. nasional hari ini kan Kesantunan karena itu nasional hari ini. penting ya, kesantunan. Karena pernyataan-pernyataan yang tidak terkendali itu menimbulkan perpecahan-perpecahan Ya, yang sangat ya, berbahaya. ya. Saya Jadi, tahu Jakarta cerdaslah. sebelum 4 tahun yang lalu sangat aman Oke, sekali Jakarta. jangan Tapi hanya 4 tahun pemilihnya Iya, iya, sebenarnya iya, yang iya. cerdas begitu ya, Iya. tapi juga Sangat para iya, pelaku iya. politik ini juga Iya. harus cerdas memberikan pendidikan kepada masyarakat. Cerdaslah agar Anda tidak jatuh dalam keadaan Jakarta seburuk ini Ya. dan Republik Indonesia seburuk sekarang ini. Oke, Titip baik. satu Maka kata cerdas. terakhir boleh. Silakan. Ya, untuk semua konstituen, selain tadi berbagai macam pertimbangan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya memohon supaya semuanya lancar, terpilih Ya. orang yang terbaik. Oke. Mudah-mudahan doa rakyat banyak diijabah. Semoga semuanya lancar, termasuk juga para Insya pasangan calon Allah, ini amin. akan melaksanakan debat yang kedua begitu ya Amin. di hari Jumat nanti. Semoga memang bisa memberikan visi misi maupun juga gagasan. Diadu benar di situ. Dan lawan politik uang. Ya, ini udah ada berbahaya. Oke, boleh saya minta komitmen dari Anda bertiga, bagaimana komitmen Anda bertiga untuk menjaga dan juga mencerdaskan para pemilih ini dalam kancah politik, saling berpegangan tangan, boleh menunjukkan komitmen dong. Gimana? Kalau tim sesnya komitmen berarti kan pemilihnya juga bisa cerdas. Terima kasih Bapak-Bapak, bertiga aja, bertiga aja yang komitmen. Saya harus akhiri Talk News pada malam hari ini, semoga komitmen yang dibangun pada malam hari ini juga bisa memberikan gambaran kepada Anda calon pemilih untuk bisa memilih dengan cerdas, memilih pemimpin Anda dengan benar begitu ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Saya Rizky Anda pamit, selamat malam.